AI itu powerful, tapi kalau dipakai buat jelasin pintas verifikasi tanpa proses berpikir, ilusi saya sudah paham bisa muncul padahal sebenarnya hidup. Nah, terus kalau kita masuk ke istilah ilusi kognitif, tadi kita sebenarnya mirip dengan konsep fluency illusion. Dalam psikologi kognitif, ketika sesuatu terasa mudah untuk dipahami saat dibaca, otak kita salah mengira kalau itu berarti kita udah menguasainya. Padahal ya itu cuma perasaan familiar aja, bukan pemahaman sesungguhnya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Magang. Mari gali informasi ringan. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin fenomena yang mungkin relate banget sama kita semua. Sebelum itu, perkenalkan dulu tim kita. Saya Ibnu Karyadana dengan NIM 2505101595 yang akan menjadi host yang akan merangkap penyusunan skrip pada hari ini. Di sebelah saya ada. Halo semua, kenalin aku Niputu Aisyah Purnama dengan NIM 2515051114. Nah, yang akan menjadi pakar teori yang bakal bedah kasus kita pakai kacamata akademis. Oke? Terus ada Livia Kristiani Purba dengan NIM 2515051110. dan teman kita Ricky Fadia Eka Nugraha yang sebagai kameramen dan juga editor. Nah, dua-duanya jagoan solusi sekaligus yang akan mengedit video ini biar enak ditonton. Oke, jadi topik kita hari ini adalah ilusi kognitif instant verification, soal ketergantungan mahasiswa sama LLM dan juga AI. Jadi kita akan lihat dari teori pemrosesan informasinya. Nah, biar nggak abstrak, kita punya satu tokoh fiktif nih buat gambarin fenomena ini. Namanya Bung Gila, si pemuja teori pemrosesan informasi. Wah, SKS, Sistem Kebut Semalam ya, bukan Satuan Kredit Semesta. Betul Bung Gila. Ini tipe mahasiswa yang ngerjain tugas habis satu tengah malam, terus begitu nanya AI dan dapat jawaban langsung, dia anggap itu kebenaran mutlak. Waduh. Tanpa dicek ulang, tanpa dipikir lagi, sampai tidur lalu bangga. Nah, fenomena ini percaya instan tanpa verifikasi. Nah, inilah yang akan mau kita bedah. Yuk, langsung masuk ke pembahasan. Oke, jadi kalau kita bedah dari perilaku Bung Gilat, dan ini pakai teori pemrosesan informasi atau information processing theory, ada 3 tahap penting. Yang pertama itu adalah encoding, di mana informasi itu masuk. Selanjutnya adalah storage, bagaimana informasi itu tersimpan. Dan juga yang terakhir adalah retrieval, di mana pemanggilan informasi tersebut. Jadi masalahnya di sini Bung Gilat ini cuma copy paste jawaban AI tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Jadi proses encoding itu ya nggak terjadi secara seharusnya. Jadi istilahnya ini seperti shallow processing, bukan deep processing. Kalau kita lihat dari sudut pandang pemrosesan informasi, sebenarnya AI hanya menyediakan informasi awal yang menentukan apakah informasi itu benar-benar dipelajari adalah aktivitas mental dari penggunanya. Kalau mahasiswa langsung menerima jawaban tanpa membandingkan dengan sumber lain atau menghubungkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, proses encoding menjadi sangat dangkal sehingga informasi mudah terlupakan. Jadi, informasi cuma numpang lewat gitu aja ya? Nggak masuk ke memori jangkauannya? Persis sekali, makanya kalau UAS itu materinya udah nggak ada ya, karena dari awal proses encoding itu sendiri ya nggak benar-benar terlaksanakan. Jadi cuma diverifikasi secara sekilas aja, kan lalu dilupakan aja. Nah, ini yang saya tambahkan dari sisi behavior state, yang dimana perilaku si Bung Gilat ini itu sebenarnya dibentuk oleh reinforcement. Setiap kali dia jawaban instan dari AI dan nilainya tentang aman, dia dapat reward tersendiri. Itu memperkuat perilaku SKS-nya. Jadi makin sering dia lolos dengan cara instan itu, makin dia yakin kalau metode itu benar buat dia.
Oke, menariknya reward yang diterima itu bukan hanya tentang nilai. Rasa tugas cepat selesai juga menjadi bentuk reinforcement. Akibatnya, otak itu mulai mengasosiasikan jawaban instan tersebut dengan cara berpikir, cara belajar yang lebih efektif. Padahal, cara belajar yang efisien itu belum tentu menghasilkan pemahaman yang mendalam. Nah, terus kalau kita masuk ke istilah ilusi kognitif, tadi kita sebenarnya mirip dengan konsep fluency illusion. Dalam psikologi kognitif, ketika sesuatu terasa mudah untuk dipahami saat dibaca, otak kita selalu mengira kalau itu berarti kita udah menguasainya. Padahal ya itu cuma perasaan familiar aja, bukan pemahaman sesungguhnya. Dalam psikologi pendidikan, kondisi ini juga sering dikatakan dengan metakognisi. Mahasiswa yang metakognisinya kurang berkembang cenderung sulit menilai apakah dirinya benar-benar memahami materi atau hanya merasa paham dalam materi itu. AI bisa memperkuat ilusi itu jika pengguna tidak melakukan evaluasi diri secara kritis. Jadi Bung Kilar itu merasa, oh gampang, aja dia benar. Padahal dia belum tentu paham ya Nika. Betul sekali, dan ini yang saya sebut sebagai ilusi kognitif instant verification. Proses verifikasi instan dari AI menciptakan rasa percaya diri yang tidak proporsional dengan pemahaman aktual. Kalau kita hubungkan ke konstruktivisme, masalahnya semakin jelas. Jadi, konstruktivisme itu menekankan bahwa pengetahuan itu dibangun secara aktif oleh si pembelajar lewat pengalaman dan refleksi. Kemudian, bukan diterima dengan mentah-mentah. Nah, si pembelajar itu melewatkan hal tersebut. Dan dia cuma jadi penerima pasif dari jawaban AI tersebut. Nah, benar. Padahal menurut pendekatan konstruktivistik, belajar bukan sekedar menerima informasi, melainkan membangun makna melalui proses bertanya, menghubungkan konsep, dan merefleksikan pengalaman. Kalau seluruh proses berpikir itu diwakili ke AI, kesempatan membangun pengetahuan justru berkurang. Jadi ada gap ya antara si nilai bagus sama belajar beneran ya. Bahkan dampaknya bisa terasa saat mahasiswa menghadapi situasi yang baru karena konsepnya tidak benar-benar tersimpan di memori yang jangka panjang. Mereka kesulitan menerapkan pengetahuan pada kasus yang berbeda. Jadi masalahnya bukan hanya lupa materi, tetapi juga lemahnya kemampuan transfer pengetahuan dan pemecahan masalah. Dan ini berdampak ke faktor hasil belajar jangka panjang. Retensi materi rendah, kemampuan transfer pengetahuan ke soal baru juga lemah, karena semua tadi itu cuma numpang lewat aja di memori jangka pendek atau short term memory dan nggak pernah masuk sama sekali ke long term memory lewat proses elaborasi. Nah, menariknya, AI sendiri itu bukan musuh di sini. Masalahnya ada di cara pakainya. Dijadikan sebagai alat lintas verifikasi, bukan sebagai alat bantu berpikir. Bedanya memang tipis, tapi krusial. Oke, jadi kesimpulan sementara dari bagian ini, Bung Kilar bukan cuma korban kemalasan, tetapi juga korban ilusi kognitif yang dibentuk sistem reward instan dari teknologi. Nah, sebelum kita kasih solusi, ada yang mau nambahin lagi teori tadi? Ada satu lagi deh. Jadi kalau kita proses dari informasi, solusi idealnya harus memaksa terjadinya deprocessing. Misalnya lewat refleksi, elaborasi, atau menjelaskan ulang dengan bahasa sendiri. Nah, jadi kalau dirangkum, ketergantungan terhadap AI bukan disebabkan oleh teknologinya, melainkan oleh cara pengguna proses informasi. Nah, semakin aktif mahasiswa menganalisis, mempertanyakan, dan menjelaskan kembali informasi yang boleh, semakin besar juga ruang terjadinya deep processing yang menjadi dasar pembelajaran bermakna. Oke, sip, lanjut ke solusi. Oke, solusi yang pertama yang kami tawarkan, penerapan model Problem Based Learning atau PBL. Sintaksnya dimulai dari orientasi masalah,
Misalnya, dosen kasih studi kasus nyata tuh, bukan soal template yang gampang di-copy ke dalam AI. Lalu, mahasiswa mengorganisasi belajar sendiri, melakukan penyelidikan, mengembangkan hasil karya, dan terakhir menganalisis proses pemecahan masalah. Ya, di sini AI boleh dipakai, cuman sebagai alat bantu di tahap penyelidikan, bukan sebagai jawaban dari akhir itu. Nah, kami juga usulkan pendekatan TPACK. Jadi dosen perlu merancang tugas yang menggabungkan penugasan konten, pedagogi, dan teknologi sekaligus. Misalnya mahasiswa wajib menjelaskan ulang jawaban AI dengan kata-kata sendiri, plus memberi contoh baru. Kalau nggak paham, otomatis ketahuan dong kalau yang mereka tuh nggak ngerti. Benar sih. Selain dari itu, dari sisi SCL atau Student Center Learning, kita bisa terapkan strategi verifikasi berlapis, yang dimana bukan tugas individual yang dikumpul langsung, tapi didiskusikan dulu di kelompok kecil, kemudian dipresentasikan, baru dinilai. Nah, ini memaksa proses retrieval dan elaborasi terjadi, bukan cuma instan submit. Intinya bukan melarang AI, tapi mengubah posisinya dari penentu kebenaran jadi partner diskusi dalam proses berpikir. Oke, jadi obrolan kita bisa simpulkan. Nah, si Bungkilat ini, si penguja SKS Elite ini sebenarnya cuman cerminan dari kita semua. Kalau nggak hati-hati sama teknologi, AI itu powerful, tapi kalau dipakai buat jelasin pintas verifikasi tanpa proses berpikir, ilusi saya sudah paham bisa muncul padahal sebenarnya belum. Nah, take away-nya, percaya itu boleh, tapi verifikasi kritis dan proses elaborasi itu tetap wajib untuk dijalankan. Itu kunci supaya belajar benar-benar nyantol di memori kita dengan jangka panjang. Dan solusinya ada di desain pembelajaran yang aktif, PBL, TPACK, SCL, supaya AI jadi alat bantu berpikir, bukan pengganti berpikir. Oke. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di podcast Magang. Mari gali informasi ringan. Terima kasih. Dadah!